Wabarakatuh. Ayahanda bunda, tetamu mulia Allah, Duyufur Rahman, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, amin ya rabbal al-mukarram Syekh Ustaz Abu Zahra, mudah-mudahan tetap diberikan semangat, sehat, kuat untuk membawa jemaah umrah selalu, amin. Jemaah ayahandaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat sejarah yang baru dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia, yang di sini juga ada Ibu Acah Nia ya, yang kemarin juga ikut haji paket ziarah yang dikejar sana kejar sini. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jalan yang kita lalui ini ketika tanggal 8 Dzulhijjah itu sangat padat sekali. Sangat padat. Ada orang jalan, ada yang jalan kaki, ada yang naik kendaraan. Kendaraan itu jalannya tidak lebih dari 30 meter, 3 kilo. Kecepatannya itu enggak lebih dari 30 saja. Saking padatnya manusia. Jadi pelan-pelan bertahap. Ini jalan ini menuju ke Arafah. Apa yang ada di Arafah ini? Arafah ini salah satu rukun wajibnya pelaksanaan ibadah haji. Jadi kalau ada jemaah yang berangkat haji dari Pekanbaru, dari sore ya, kemudian tanggal 9 Dzulhijjahnya tidak berada di Arafah, maka hajinya itu mabrur atau mabur saja. Jadi sampai kemari itu hanya mabur saja. Jadi hajinya tertolak, tidak sah hajinya kalau dia tidak wukuf di Arafah. Apa ini Arafah ini? Arafah ini adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pertemuan umat, ya, sebagai tempat berkumpulnya umat, dan diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Arafah ini adalah miniaturnya padang mahsyar, Pak. Kita bisa bayangkan kayak mana nanti padang mahsyar, manusia dari seluruh penjuru dunia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dan akan dikumpulkan di padang Arafah. Di padang Arafah ini. Jadi Arafah itu artinya mengetahui ma'rifah. Siapa yang kenal ma'rifah? Yang Arafah ya'rifu. Jadi mengetahui padang Arafah itu adalah di padang di mana orang mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Jadi orang yang ngumpul di Arafah itu yang diajarkan kaji diri, siapa dirinya, mulai dari dia dilahirkan, siapa ibunya, sampai dia dibesarkan, bertemu dengan jodohnya, sampai dia dikaruniai anak, kemudian diberikan oleh Allah rezeki, ya kan, diberikan oleh Allah nikmat. Disitulah nanti di padang Arafah itu kita diingatkan kembali siapa dirimu sebenarnya, engkau datang dari mana, dan engkau akan kembalinya kemana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dari mana asalnya? Dari Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kemudian kita akan kembali lagi kepada Allah. Jadi kita yang ada di dalam bus ini tinggal menunggu jadwal keberangkatan pulang ke Allah Subhanahu. Ada yang sudah ada jadwalnya, ada yang belum, ada yang masih ngambang-ngambang. Tapi saya yakin Pak, semua kita ini pasti ada jadwalnya. Boleh jadi hari ini, boleh jadi besok, boleh jadi lusa. Semuanya sudah mempunyai jadwal masing-masing. Apabila jadwalnya itu sudah datang, maka kita ucapkan innalillahi. Nah, itu dia. Jadi kita ini sudah ada jadwalnya. Kita yang sudah diberikan Allah nikmat, ini nikmat Allah. Kita yang berangkat umroh ini nikmat Allah, sadarkan kita lebih awal. Jadi jangan aduh kayak gini makan antrinya panjang, aduh liftnya tak tunggu nggak datang-datang apa. Jangan Pak. Ini bagian daripada itu semua, ya. Bahwa ini adalah nikmat Allah yang tidak kita duga-duga. Kemarin waktu ayahanda bunda datang, saya sampaikan umrah ini bukan kebetulan, bukan karena kita punya uang, dan bukan karena kita punya uang, punya kesehatan kuat. Tidak. Umrah ini karena panggilan Allah. Makanya ketika kita mengenakan pakaian ihram, apa yang kita ucapkan? Labbaik Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la innal hamda wa ni'mata. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padang Arafah adalah tempat pertemuan antara Nabi kita Adam alaihissalam
dengan istrinya yang bernama Siti Hawa. Adam alaihissalam Allah turunkan dari sorga karena mendapat godaan setan. Selevel Nabi saja Pak masih digoda setan, konon lagi selevel kita. Ya, semakin tinggi iman seseorang akan semakin dikejar oleh setan. Kalau yang sudah bandal, setan nggak mau ngejar lagi. Wis, itu sudah sama saya katanya. Ya kan, nggak dikejar lagi tuh Pak. Yang kayak kita ini, yang mau berangkat sholat subuh jam 3, itu digoda. Tarik selimut Mas, tarik selimut. Yang mau berangkat sholat asar mau cepet-cepet, jangan dulu Mas, tarik lagi dua kali, 2 batang lagi, masih ada. Lanjutkan Mas, akhirnya kepepet kita masuk sholat. Demikian Pak, digoda terus. Serasa kaki pegal untuk berangkat ke masjid itu bagian daripada itu. Kenapa? Karena untuk orang yang sholat di Masjidil Haram itu pahalanya dikejar itu hampir 60 tahun. Ayahanda bunda sholat di Masjidil Haram ini mulai dari subuh, qobliyah subuh, kemudian sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat sunnah setelah azan. Apa pahalanya? Pahalanya itu Pak, barang siapa yang sholat 2 rakaat setelah azan, maka Allah berikan kepadanya seluruh kekayaan yang ada di langit dan seluruh kekayaan ada di bumi. Coba bayangkan itu, di langit bintang-bintang gemerlapan nggak tahu hitungannya. Di bumi sawit punya orang itu yang ratusan hektar. Kalau bapak sholat qobliyah subuh itu punya bapak semua nanti di akhirat, jangan khawatir. Subhanallah, punya kita itu Pak. Tapi di akhirat, kalau di dunia ya kita cuma nengok saja. Ya punya Pak Nasib, itu punya Pak Nasib. Tapi nanti di akhirat Pak, orang yang sholat qobliyah subuh setelah azan tadi itu, setelah azan sholat 2 rakaat, itu Allah berikan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Maka sangat luar biasa, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah bazar ini. Makanya kita harus berburu berangkat ke masjid untuk dapat sholat 2 rakaat sebelum subuh. Subhanallah, itu belum sholat subuhnya Pak. Makanya ketika diriwayatkan oleh Nabi SAW apa fadilah manfaat sholat subuh, sholat wajib itu, Nabi nggak bisa untuk memberikan gambarannya, tidak bisa. Jadi tidak ada disebutkan dalam ayat Al-Quran dan tidak ada disebutkan dalam hadis. Ya, ganjaran orang yang sholat subuh, ganjaran orang yang sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu Pak nggak bisa dibayangkan, sampai Nabi nggak bisa nyebutkan. Artinya pahalanya luar biasa, yang itulah nanti akan kita dapatkan di akhirat kelak. Subhanallah. Semuanya yang diberikan ganjaran, disebutkan nominalnya itu hanya sholat sunnah saja. Seperti kita sholat di Masjidil Haram, Nabi hanya menyebutkan sholatun bi masjidi hadza afdalu bi alfi sholatin mimma siwahu ilal Masjidil Haram. Sholat di Masjid Nabawi pahalanya itu 1000 kali lipat, tapi sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Itu belum pahala sholatnya, itu masih kelipatannya saja Pak. Subhanallah. Jadi oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang hadir ini adalah tamu mulia Allah, bukan kebetulan. Allah muliakan umur kita Pak. Ya, Allah berkati rezeki kita, kemudian Allah berkati anak dan istri kita, mudah-mudahan amin ya rabbal. Insya Allah kita akan sampai di Padang Arafah. Arafah ini tempat berkumpulnya jemaah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah hari Tarwiyah. Kami sudah ngumpul di sini. Kemarin jemaah haji itu tanggal 7 sudah ada yang kemari, takut tidak bisa masuk. Tanggal 7 Dzulhijjah jemaah sudah masuk kemari, tanggal 8 kami sudah di sini. Panasnya 46 derajat Celcius. Nah, kalau itu banyak yang meninggal di jalan, itu banyak yang terjatuh sendiri. Jemaah-jemaah yang dari Arab, dari India itu kan nggak ada koordinatornya. Itu kadang-kadang saking panasnya itu jatuh, meninggal, dibiarkan aja Pak. Nanti setelah Arafah baru dikutip. Jadi biarkan aja. Jemaah haji Indonesia juga ada, begitu jatuh dibiarkan. Karena kita ngejar ke Arafah. Kalau kita tertinggal untuk wukuf di Arafah, maka batal hajinya. Subhanallah. Jadi kemarin itu subhanallah ya sangat padat sekali orang berkumpul di Arafah. Apa yang dilakukan di Arafah tidak lain dan tidak bukan hanya berdoa. Arafah ini, nah ini sebelah kanan kita nih Pak. Ini lautan manusia nih. Ini kanan kiri ini lautan manusia. Ini kita belum memasuki areal Arafah.
Ya, ini belum memasuki. Ini kanan kiri ini semua manusia ini. Pertaburan manusia sekarang hanya tinggal puing-puingnya saja. Pohon yang tumbuh di kanan kiri kita ini dulu katanya pohon siapa? Pohon Soekarno yang nanam itu bibitnya dari Pak Soekarno. Bayangkan Pak Soekarno meninggal pohonnya masih segini saja. Kalau di tempat kita ini sudah jadi pohon beringin ini. Loh, kayunya udah bisa bikin kursi. Di sini Pak kayak gini nggak bisa modot ya Pak. Disirami aja ya gitu aja, nggak bisa tumbuh, dia tak bisa dia. Hidup segan, mati tak ondak. Ini dia. Nah, tengok itu kering semuanya. Allah Akbar. Baik, kita akan memasuki setat Arafah. Jadi Arafah itu dibatasi. Orang yang wukufnya di jalan ini tidak sah, nggak sah hajinya. Dia mesti masuk ke daerah Arafah. Nah, ini kita sebentar lagi. Nanti ada pelang warna kuning. Nah, jemaah kemarin yang menggunakan visa ziarah itu ngintip-ngintip di sini, Pak. Kejar-kejaran polisi. Jadi berpolisi. Haji mana nusuk haji tasrih katanya. Allahu Akbar. Tapi lebih banyak jemaahnya daripada polisinya. Akhirnya polisinya lemes sendiri, Pak, terduduk dia. Akhirnya udah masuk kalian, masuk semua katanya. Lemes polisinya. Wah, ini jemaahnya. Baik, di depan ini ada tulisan bahasa Jawa, Arafah start here. Artinya Arafah mulai teko kini. Masuk iki Arafah. Di sini di luar Arafah ini ada pelang, Pak. Orang itu ya, warna kuning ini. Sekarang ada di Arafah. Kalau kita wukufnya di sini sah hajinya. Ya kan? Tapi kalau tadi wukufnya sebelum pelang di sana, batal hajinya. Di sini wukuf apa yang dilakukan di wukuf? Zikir. Ya, istighfar, berdoa, karena disebutkan dalam riwayat, dalam hadis qudsi, Allah menurunkan para malaikat menanyakan siapa yang doanya itu belum diijabah. Disinilah Allah turun ke langit dunia, Pak, untuk memeriksa, mengecek orang-orang yang berdoa. Siapa saja yang berdoa di padang Arafah ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah turunkan malaikat, wahai malaikatku, cek satu persatu, boleh jadi Pak Tugino belum ijabah doanya. Coba tanya sama ya, apa permintaannya? Boleh jadi bojone apa hukum? Baik, ini ada beberapa tenda yang belum dipugar, Pak. Satu tenda itu seyogianya 100 sekian orang. Tapi kadang-kadang bludak sampai 300 orang. Bayangkan, Pak. Wah, cuma ada yang dari Surabaya ini, Pak, marah-marah kan. Saya tidak bisa tidur. Ini panitianya, Pak Yakut ini. Sekarang Pak Yakut lagi diusut KPK. Gara-gara jemaah yang bisa turun tenda. Kelebihan, Pak, di dalam tenda itu over kapasitas. Karena banyak jemaah yang lain dimasukkan. Ini subhanallah ini, Pak, kanan kiri ini. Ini sebagai saksi, ini belum dibongkar nih sebagian ini. Ini pasang tenda. Satu tenda itu bisa 300 orang. Ya, diumpel-umpel semua manusianya, Pak. Tidurnya itu kepala bertumpang kepala, kaki bertumpang kaki. Ya, capeknya bukan main, karena perjalanan itu sangat capek, sangat melelahkan. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah memasuki Arafah itu doa-doanya, dosa-dosanya digugurkan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, al-hajju mabrur laisa lahul jaza'u illal jannah. Ya, kemudian orang yang hajinya mabrur raja'a kayaumin waladatu ummu. Orang yang hajinya mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal kecuali surganya Allah. Orang yang pulang haji mabrur itu seperti baru lahir dari rahim ibu nih, sehat seolah-olah dia baru anak lahir. Jadi kalau orang yang pulang haji datangi rumahnya, cium, ya kan, kemudian di sungkeman dan lain sebagainya, pasti pulangnya dapat kurma. Ya kan, bawa kurma. Kemudian kita mencari berkah dari orang yang pulang haji itu boleh, silahkan. Subhanallah. Ini kita diparkirkan di sini. Qudam suaya, ma fi muskilah. ما في مكان. ما في مكان. هنا انا اقرب كل شوي اقرب شوي. Ala kayfa habibi. Ala tanahna tata'amrak. Hadirin yang dimuliakan Allah, sambil kita berjalan di sini ada satu tempat. Satu tempat namanya Jabal Rahmah sebelum kita turun. Jabal Rahmah ini satu tempat yang mustajab pada tanggal 9 Dzulhijjah saja. Jadi kalau ayahanda bunda dengar isu kalau kita datang ke Jabal Arafah, kita tulis nama anak kita, jodohnya sekian, jodohnya sianu, kemudian dipetukkan, itu khurafat. Kalau nanti bahasa agamanya disebut dengan bid'ah syirik. Jadi tak boleh.
doa yang mustajab itu di mana? Pas kita sholat. Pas kita sholat di depan Ka'bah di situ. Jadi di sini ada, mungkin ada yang sudah diwanti-wanti, nanti tulis nama anak saya di situ ya Pak, pakai spidol. Baik, baik sebentar Pak, sebentar. Baik, jangan turun dulu.